Menjagai dan menumbuhkan level keterhubungan dan kebergantungan terhadap Tuhan memang tidaklah semudah atau sesederhana mengucapkannya. Semua didasari oleh kondisi dan sikap hati kita terhadap Tuhan. Melalui catatan dalam Ulangan pasal yang ke-17 ayat 14-20, kita mendapati bagaimana Tuhan memberikan peringatan bagi orang-orang yang sudah menikmati berbagai janji Tuhan ataupun mereka yang sedang alami berbagai promosi untuk menjaga hatinya agar tetap hidup dalam keterhubungan dan kebergantungan kepada Tuhan. Yang pertama, di dalam setiap progres yang kita alami akan selalu ada godaan untuk tidak lagi hidup dalam kebergantungan terhadap Tuhan. Dikarenakan cara kerja dari kuasa anugerah selalu membuat terjadinya pertumbuhan berbagai kemampuan atau skill dalam hidup seseorang. Dan skill atau kemampuan tersebut sifatnya dimunculkan dari dalam kehidupan kita. Adalah mudah untuk kita kemudian berpikir bahwa kemampuan tersebut adalah memang berasal dari diri kita sendiri dan bukan merupakan pemberian dari Tuhan yang ditumbuhkan secara ilahi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Sehingga meskipun sesungguhnya tanpa peranan keberadaan Tuhan di dalam hidup kita, semua itu tidak akan bisa terwujud, tapi memang adalah mudah bagi kita untuk kembali terjebak dalam tipu daya si jahat yang menanamkan pemikiran bahwa semua kemampuan atau skill yang membuat berbagai janji Tuhan jadi tergenapi itu sebetulnya memang berasal dari diri kita sendiri. Berdasarkan pemikiran yang ditanam si jahat, yang menyatakan bahwa semua kemampuan tersebut sesungguhnya muncul di dalam diri kita disebabkan karena semua upaya melatih dan mendisiplin diri yang sudah kita lakukan, adalah mudah untuk kemudian hati seseorang jadi mulai kehilangan daya lekat, kehilangan rasa kebergantungannya kepada Tuhan. Yang kedua, semakin banyak progres, terobosan, kemudahan dalam hidup yang kita nikmati, kita harus semakin sering menggosok hidup kita dengan firman-Nya. Saya meyakini pola dan jalan kehidupan yang Bapa tetapkan bagi kita sebagai anak-anaknya sangatlah berbeda dari pola dan kehidupan kebanyakan orang di bumi ini. Efesus 1 ayat yang ketiga mencatat, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebagai anak, kita menikmati porsi berkat yang sudah disediakan oleh Bapa. Sementara kebanyakan umat manusia di seluruh dunia masih harus terus bergumul untuk mendapatkan berkat kebutuhan sehari-hari mereka. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 mencatat, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Dan dalam Matius pasal 6 ayat 30-33 dituliskan, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi sementara semua orang di seluruh dunia sibuk mencari pemenuhan kebutuhan sehari-hari, Bapa di sorga justru memerintahkan untuk kita sebagai anak-anaknya dapat mengejar keakuratan hidup yang selaras dengan firman. Bersamaan kita terus menyelaraskan hidup dengan firman-Nya, Dia akan memenuhi semua kebutuhan sehari-hari kita, sehingga semakin jauh dari pergumulan dan kesulitan hidup. Tapi di saat kita mulai menikmati berbagai kemudahan dan promosi dalam hidup kita, disinilah titik berbahayanya. Kita harus justru makin gila-gilaan, mati-matian dan habis-habisan dalam mengejar realita Tuhan,
mengejar realita pekerjaan firman dan roh di dalam hidup kita. Berkali-kali Tuhan harus mengingatkan Israel agar setelah mereka menikmati penggenapan janji-janji Tuhan, mereka tidak justru melupakan Tuhan. Mereka harus tetap memiliki ketergantungan dan keterhubungan dengan Tuhan dan firman-Nya. Bacalah Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 12, Ulangan 8 ayat 1 sampai 20, Ulangan 9 ayat 3 sampai 5, Ulangan 11 ayat 8 sampai 28, dan Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Dalam Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai 13 dicatat, "Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari hidup takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu." Teruslah menjagai kondisi hati kita, sehingga level keterhubungan dan kebergantungan terhadap Tuhan dalam hidup kita pun akan dapat terus dijagai dan ditumbuhkan. Amin.